Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Arfiana dengan NIM terakhir 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi termodinamika, yaitu yang membahas tentang pengertian suhu tubuh, organ pengatur suhu tubuh, perjalanan sinyal suhu tubuh, faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, dan mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Baik, yang pertama yaitu pengertian suhu tubuh. Suhu adalah pengukuran keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh tubuh dan panas yang hilang dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh. Suhu tubuh mencerminkan keseimbangan antara produksi dan pengeluaran panas dari tubuh yang diukur dalam unit panas yang dalam umumnya disebut dengan derajat Celcius. Tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatan. Pada suhu tubuh normal, biasanya seseorang akan mengalami perubahan suhu tubuhnya. Hal ini tergantung pada aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Suhu tubuh normal biasanya pada rentang di antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya, organ yang mengatur suhu tubuh. Organ yang mengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian otak yang berfungsi untuk memproduksi berbagai jenis hormon yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Hipotalamus akan berusaha untuk menjaga agar suhu seseorang tetap berada pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan reseptornya yang ada pada permukaan kulit atau biasanya di dekat batang tubuh akan membantu mendeteksi suhu ruangan. Selanjutnya, perjalanan sinyal suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jalan spinothalamikus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radika dorsalis. Setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut thermal ascendens yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal talamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Apa saja sih yang mempengaruhi suhu tubuh? Yang pertama yaitu kecepatan metabolisme basal. Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberikan dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi beberapa pula, sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya. Selanjutnya yaitu rangsangan saraf simpatis. Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Di samping itu, rangsangan simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Lalu selanjutnya ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme.
sebesar 15-20%. Akibatnya, produksi panas juga dapat meningkat. Lalu ada hormon tiroid. Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh, sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas normal. Lalu ada hormon kelamin. Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3-0,5 derajat Celcius di atas suhu basal. Selanjutnya ada demam atau peradangan. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada status gizi. Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermi. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3-40 derajat Celcius. Lalu ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Lalu yang terakhir ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Pembahasan yang terakhir mengenai mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Panas akan keluar dari tubuh melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Yang pertama yaitu mengenai radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dari permukaan salah satu benda ke permukaan benda yang lain tanpa kontak langsung antara kedua benda tersebut, sebagian besar dalam bentuk sinar inframerah. Lalu konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan panas dari satu molekul ke molekul yang lain yang suhunya lebih rendah. Perpindahan panas secara konduksi tidak dapat terjadi tanpa adanya kontak langsung antara molekul tersebut dan biasanya menyebabkan kehilangan panas yang sangat sedikit, kecuali misalnya ketika tubuh direndam dalam air yang dingin. Jumlah perpindahan panas bergantung pada perbedaan suhu dan jumlah serta lama kontak antara molekulnya. Lalu konveksi. Konveksi merupakan penyebaran panas melalui aliran udara. Tubuh biasanya memiliki sedikit udara hangat di sekelilingnya. Udara hangat ini naik dan diganti oleh udara yang lebih dingin, sehingga
individu akan selalu kehilangan sedikit panas lewat konveksi. Yang terakhir yaitu mengenai evaporasi. Evaporasi itu adalah proses evaporasi kelembapan yang kontinu dari saluran pernafasan, mukosa mulut dan kulit. Kehilangan air yang terus-menerus dan tidak terdeteksi ini disebut kehilangan air yang tidak disadari atau insensible water loss. Dan kehilangan panas yang terjadi bersamaan dengan proses itu disebut sebagai kehilangan panas yang tidak disadari atau insensible heat loss. 10% dari kehilangan panas basal adalah insensible heat loss. Ketika suhu tubuh meningkat, evaporasi menyebabkan kehilangan panas yang lebih besar. Baik, terima kasih. Itu penjelasan dari saya mengenai termodinamika. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.